Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kepada kami, kelompok 4, kelas pendidikan ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, yang dimana beranggotakan 1. Janita Febrianti Boru Simatupang, 2. Irawati Panjaitan, 3. Wilaini Selian, 4. Karen Oriol Bulu, 5. Laili Yasmia Rahab, 6. Nur Aulia Pratiwi, 7. Syarifah Hayatul Fitri, dan yang ke-8 Yosi Bertaria Silaban. Pada mata kuliah pengantar manajemen ini, kami akan membahas mengenai kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Tolong disaksikan ya teman-teman, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Apa sih itu kelompok dan kelompok kerja? Kelompok ialah kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Sedangkan kelompok kerja didefinisikan sebagai kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja itu dapat disusun berdasarkan tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, tergantung dari alasan dan tujuan dari kelompok kerja tersebut disusun. Tim versus kelompok. Tidak semua kelompok adalah tim, akan tetapi semua tim dapat dikatakan sebagai kelompok. Kelompok tidak harus terlibat dalam kerjasama usaha yang saling membutuhkan, sedangkan tim adalah kebalikannya. Perkembangan tim dan kelompok. Meskipun istilah tim dan kelompok berbeda, tetapi perkembangan keduanya melalui hal yang sama antara lain 1. Model 5 tahap, terdiri dari forming, storming, norming, performing, dan adjourning. 2. Model equilibrium, tahap di mana kelompok dengan tenggat waktu tidak mengikuti suatu model sebelumnya, sementara dengan batas waktu yang memiliki urutan unik dari tindakan mereka atau kelambanan di mana pertemuan pertama menentukan arah kelompok. Bagaimana sih cara menciptakan tim yang efektif? Menciptakan sebuah tim yang efektif bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan langkah-langkah dan kemampuan untuk mengarahkan tim tersebut. Ada beberapa pertimbangan yang diperlukan untuk menciptakan tim yang efektif dan terorganisir. Antara lain, ada 16 langkah yang harus dilakukan oleh pemimpin atau manajer. Yang pertama, sumber daya yang memadai, kepemimpinan dan struktur, iklim kepercayaan, anggota tim harus percaya pada pemimpin, komposisi, kepribadian, peran dalam kelompok, keanekaragaman, ukuran, fleksibilitas, desain pekerjaan, proses, tujuan umum, tujuan khusus, mengelola tingkat konflik, dan akuntabilitas. Kelompok kerja dan karakteristiknya. Kelompok kerja dibagi menjadi dua macam, yaitu kelompok kerja formal, dibentuk secara resmi oleh manajer dan diberikan tugas serta pekerjaan terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok ini berupa kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja temporer. Selanjutnya, kelompok kerja informal, tersusun dengan sendirinya yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Contohnya kelompok olahraga yang beranggotakan para pegawai dan manajer, kelompok hobi, dan lain-lain. Karakteristik dari kelompok kerja terdiri dari 1. Tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Terdapat 5 tahapan bagaimana sebuah tim dapat terbentuk, yaitu pembentukan, penguatan, penyesuaian, perwujudan, dan pencairan. 2. Peran kepemimpinan dalam kelompok kerja. Pemimpin formal berbeda dengan pemimpin informal. Peran pemimpin dalam kelompok kerja sangatlah menentukan bagaimana kelompok kerja terbentuk dan berinteraksi. 3. Norma dalam kelompok kerja. Norma muncul sebagai titik temu untuk mengarahkan potensi keragaman menjadi potensi positif untuk saling berinteraksi dan melengkapi sesama kelompok. Keempat, solidaritas dan integritas dalam kelompok kerja. Ialah tingkat kekompakan dan rasa memiliki antar kelompok. Hal ini akan menentukan sampai sejauh mana kelompok kerja dapat menjalankan fungsinya dalam pencapaian tujuan. Mewujudkan kelompok kerja efektif.
Panduan agar kelompok kerja berjalan efektif. 1. Tujuan dari pembentukan kelompok kerja yang hendaknya benar-benar jelas. 2. Peran dan pembagian kerja setiap anggota perlu diperjelas. 3. Jumlah anggota dalam kelompok kerja perlu ditentukan. 4. Pemimpin ditentukan atas dasar kapabilitasnya dalam kelompok kerja. 5. Sumber daya yang diperlukan tersedia secara merata. 6. Norma-norma perlu disepakati sebelum pekerjaan dimulai. 7. Jadwal kerja dikerjakan secara spesifik dan disusun bersama seluruh anggota. 8. Perlu diadakan momentum formal maupun informal. 9. Fokuskan setiap kejadian pada kinerja kelompok kerja. Model kelompok kerja yang efektif itu bagaimana sih? Ada 3 pilar utama atau model dari sebuah kelompok kerja, yaitu 1. Pertemuan individu. 2. Pekerjaan kelompok. 3. Kinerja kelompok secara keseluruhan. Model di atas dapat membantu manajer untuk lebih memahami bagaimana kelompok kerja semestinya bekerja secara efektif. Manajemen konflik dalam kelompok kerja. Konflik dalam kelompok kerja. Konflik dalam organisasi dapat terjadi dalam berbagai keadaan, yaitu 1. Konflik antar bawahan dan pimpinan di bagian yang sama. 2. Konflik antar pimpinan dan bawahan di bagian yang berbeda. Konflik dapat menyebabkan kelompok kerja menjadi lemah dan membuat pekerjaan terbengkalai. Namun, konflik juga memiliki dampak positif, yaitu manajer dapat mengelola konflik menjadi persaingan sehat antar individu sehingga kinerja organisasi akan meningkat. Sumber konflik. Konflik yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor komunikasi, faktor struktur tugas dan struktur organisasi, faktor personal, dan faktor lingkungan. Pendekatan dalam manajemen konflik. Griffin mengenalkan 3 pendekatan dalam manajemen konflik untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi melalui kinerja organisasi yang lebih baik. 3 pendekatan tersebut yaitu 1. Stimulus konflik. 2. Pengendalian konflik. 3. Penyelesaian dan penghilangan konflik. Konflik dan komunikasi dalam organisasi. Salah satu penyebab dari konflik adalah faktor komunikasi. Komunikasi yang tidak tepat akan menyebabkan terjadinya salah komunikasi atau sering dinamakan sebagai miscommunication. Beberapa pendekatan dalam manajemen konflik juga telah menjelaskan bahwa konflik bisa diselesaikan melalui stimulasi, pengendalian, bahkan hingga menyelesaikan konflik. Namun jika kita perhatikan secara saksama, ketiga pendekatan tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif jika tidak dikomunikasikan dengan jelas, baik, dan tepat. Peran komunikasi dalam manajemen organisasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai kegiatan pencapaian pesan dengan tujuan menyamakan makna dari seseorang kepada orang lain. Tujuan komunikasi menciptakan pemahaman bersama supaya apa yang kita sampaikan dapat mengerti, memahami, dan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Fungsi komunikasi. Komunikasi memiliki potensi utama, pengendalian, motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi. Proses komunikasi. Proses komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang atau orang lain. Proses komunikasi terbagi menjadi 2 tahap, yaitu 1. Proses komunikasi secara primer, ialah proses penyampaian pikiran dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. 2. Proses komunikasi secara sekunder, proses penyampaian pesan dengan menggunakan alat atau cara sebagai media. Model-model komunikasi. Beberapa model komunikasi yaitu: pertama, model Laswell. Model ini sederhana, tapi kurang memiliki sejumlah elemen yang diperlukan untuk memahami proses komunikasi. 2. Model Shannon-Weaver. Model ini membedakan antara sumber informasi, pengirim informasi, penerima informasi, dan tujuan. 3. Model SMCR-Berlow. Model ini menyarankan arus informasi satu arah dari suatu sumber kepada penerima tanpa umpan balik. 3. Model Wesley-Michelin. Model ini menjelaskan cara-cara dengan nama individu dan organisasi memutus keputusan apa yang akan dikomunikasikan dan bagaimana pesan tersebut dimodifikasi. 5. Model pemusatan komunikasi. Model ini menekan kepada kesatuan informasi dan tindakan, dan juga model ini tidak memiliki awal dan juga akhir. 1. Model komunikasi terbagi menjadi 4. Pertama, pesan.
Pesan seseorang dipengaruhi oleh kode yang digunakan untuk mentransfer makna, isi dari pesan itu sendiri, serta keputusan yang diambil dalam memilih dan menata kode. 2. Saluran ialah medium lewat mana pesan itu berjalan. Medium dipilih oleh sumber yang harus menentukan mana saluran formal dan mana saluran informal. 3. Penguraian ialah proses penerimaan pesan oleh pihak yang menjadi sasaran dari pesan tersebut. 4. Umpan balik jika penerima pesan menguraikan pesan yang dikodekan oleh sumber dan mengembalikan pesan itu ke dalam sistem. Hal-hal mendasar dalam komunikasi terbagi menjadi 4 hal. Pertama, arah komunikasi. Komunikasi dapat mengalir secara vertikal dan lateral. Kedua, jaringan formal dan informal. Jaringan formal pada umumnya vertikal, sedangkan jaringan informal seperti selentingan. 3. Komunikasi non-verbal. Komunikasi tidak harus bersifat verbal untuk menghantarkan pesan, gerakan tubuh dan tatapan juga dapat menghantarkan makna. 4. Penghalang komunikasi yang efektif. Terdapat beberapa penghalang utama yang perlu disadari, yaitu penyaringan, persepsi selektif, defensif, dan bahasa. Teori komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa atau komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar yang audio dan visual. Fungsi komunikasi massa: 1. Fungsi informasi. 2. Fungsi pendidikan. 3. Fungsi mempengaruhi. 4. Fungsi proses pengembangan mental. 5. Fungsi adaptasi lingkungan. 6. Fungsi memanipulasi lingkungan. Karakteristik komunikasi massa: 1. Komunikasi terlembaga. 2. Pesan bersifat umum. 3. Komunikasinya anonim dan heterogen. 4. Media massa menimbulkan keserampatan. 5. Komunikasi mengutamakan isi daripada hubungan. 6. Komunikasi massa bersifat satu arah. 7. Stimulasi alat indera terbatas. 8. Umpan balik terbuka, delayed. Bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi. Bentuk komunikasi terbagi menjadi 3, antara lain: 1. Komunikasi interpersonal. Komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam sebuah organisasi. 2. Komunikasi dalam berbagai bentuk jaring komunikasi. Terdapat berbagai pola komunikasi, yaitu bentuk roda, huruf Y, kesinambungan atau bersambung, lingkaran, dan menyeluruh. 3. Pola komunikasi dalam struktur organisasi ialah pola bagaimana setiap bagian-bagian dalam organisasi saling berkomunikasi satu dengan lainnya. Pola komunikasi dapat berupa komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. 1. Mengelola komunikasi dalam organisasi. Ada beberapa langkah dalam mengelola komunikasi, yaitu meminimalkan hambatan komunikasi dan meningkatkan keefektifan dalam berkomunikasi. 2. Komunikasi dan teknologi informasi. Teknologi informasi telah mengubah perspektif awal mengenai komunikasi. Dengan adanya teknologi, membantu kelancaran dalam berkomunikasi. 3. Teknologi informasi yang bersifat personal. Produk teknologi yang bersifat personal yaitu komputer, mesin fotokopi, mesin fax, telepon seluler, webcam, dan produk-produk teknologi informasi. 4. Sistem informasi formal ialah sistem yang dibuat untuk membantu proses komunikasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Masalah-masalah komunikasi dalam perusahaan terbagi menjadi 4. Pertama, penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Wanita berbicara dalam bahasa hubungan dan keeratan, sementara pria berbicara dengan mendengar dalam bahasa status dan ketergantungan. 2. Komunikasi lintas budaya. Faktor lintas budaya jelas menciptakan potensi masalah komunikasi yang meningkat karena budaya yang berlainan. 3. Komunikasi yang benar secara politis. Orang harus peka terhadap pemilihan kata agar tidak melukai perasaan orang lain. Dan keempat, komunikasi elektronik. Komunikasi elektronik memungkinkan karyawan untuk mengambil jalan pintas terhadap tingkatan vertikal dalam organisasi. Cukup sekian hasil dari penjelasan kelompok 4. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.